Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف خير القرون قرني khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum atau kama qala alaihi afdhalus salatu wassalam. Segenap pengurus Masjidil Aqsa Permata Bintaro yang saya hormati, tuntun guru, semua para jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang berada masih offline di dalam masjid ataupun yang memantau mengikuti kajian secara online. Mudah-mudahan hari ini Allah berkahi kita semua. Amin. Sehat walafiat. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang mungkin di luar kota Allah mudahkan perjalanannya. Yang punya tanggungan Allah mudahkan untuk membayar tanggungan. Hanya tinggal beberapa hari lagi, insya Allah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, ya, kemungkinan besar Kamis, kemungkinan. Ya, kalau Muhammadiyah udah memutuskan Kamis. Kalau saya ditanya kapan Ustadz puasa, jawaban saya puasa kita 1 Ramadan. Kapan Ustadz Idul Fitri, Ustadz Irwansyah? Saya Idul Fitri 1 Syawal. Benar? Benar, Pak? Jadi Ramadannya, puasanya 1 Ramadan. Ya kan? Idul Fitrinya 1 Syawal. Ya, kita tengok nanti. Ya, mudah-mudahan puasanya sama dan lebarannya sama. Amin. Satu negara kok, ya kan? Ya, cuma satu negeri kita ini. Ya, itulah PR umat ini. Ya, semua menjadi PR. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua, lahir dan batin, untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Sebelum saya masuk ke kajian ini, secara singkat, 4 hal yang perlu kita persiapkan memasuki bulan Ramadan. 5-10 menit ke depan ini ya. Pertama, mohon maaf, nasihat buat saya, taujih buat saya pribadi dan kita semua. Mari kita menyongsong Ramadan ini perkuat ya pondasi keimanan kita. I'dadul iman war ruh. Persiapkan ruhaniyah, spiritual keimanan kita. Karena memang puasa ini pilihan untuk orang-orang yang beriman.
Ayatnya pun menyatakan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada iman, dia mulia dipanggil Allah. Mohon maaf, tidak ada iman, tidak. Panggilan puasa ini panggilan iman memang. Kalau tidak ada iman berat dia, Pak. 12 jam dia. Benar? Puasa lapar. Haus. Tapi karena ada iman, dia tahan itu ringan. Puasa itu. Itulah ajaibnya iman itu. Yang biasa kita puasa sunnah. Jam 8, jam 9 ini kalau kita tidak puasa, itu sudah ngisep bahasa Jawa nih wetang itu. Nyucuk-nyucuk. Tapi begitu kita puasa sunnah niat. Walaupun minum air teguk, makan kurma 2-3 butir, 5 butir. Jam sekian itu bebas saja udah. Dahsyatnya puasa itu. Mungkin semua kita punya pengalaman itu pribadi-pribadi. Makanya puasa ini memang panggilan iman. Kalau tidak ada iman berat dia Pak. Makanya disindir dulu oleh penyanyi Ebit Gade atau Bimbo itu. Syair-syairnya. Ada anak bertanya pada ayahnya, buat apa berlapar-lapar puasa? Itu nyindir orang gede, tinggi, besar, tak mau puasa deh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina kaburat ajsamuhum, wahai orang-orang yang gede, tinggi badannya, besar fisiknya. Bukan, tak ada iman, kecil dia di hadapan Allah. Benar? Walaupun dia kecil fisik, ada iman gede di hadapan Allah manusia itu. Oh, Masya Allah. Kutiba alaikumusiyam, wajib bagimu. Puasa itu wajib. Semua pakar kesehatan menyatakan puasa ini membawa manfaat. Makanya di ayat 184-nya wa antasumu khairul lakum. Engkau berpuasa itu baik bagi kamu. Tidak ada orang satu komplek. Halo Pak. Baik yang online offline, tidak ada orang satu komplek, satu jamaah masjid mati kolosal bareng-bareng gara-gara puasa Ramadan. Ada Pak? Telah mati di komplek apa ini Permata Bintaro blok apa? Satu komplek muslimanya mati semua. Ngapa? Puasa Ramadan hari pertama. Tidak ada orang mati gara-gara puasa itu. Belum pernah ada masuk TV, masuk koran atau dalam sejarah. Yang ada mati 4-5 orang bersamaan apa? OD, overdosis, tenggen mabuk. Iya, tidak ada orang puasa gara-gara puasa mati itu tidak ada. Ya, tidak ada Pak Sandi, tidak ada. Ya, dasarnya puasa itu sehat. Jadi Pak Ulio diteliti pakar-pakar semua, pakar-pakar kesehatan medis sudah membakar lemak, menyehatkan jantung, pencernaan, dicuci bersih. Oh, dah. Makanya orang mau operasi itu suruh puasa dia, tak makan-makan dia. Jadi siapkan iman kita, orang yang ada imannya akan siap dia menyongsong Ramadan. Tidak ada iman, berat dia. Makanya na'udzubillah, Ramadan hanya 12 jam dalam setahun, sebulan saja dia masih tak mau taat, na'udzubillah. Dan di puasa Ramadan ini rukun Islam Pak ya. Nah anak kita yang milenial cucu bapak kasih tahu puasa, nah ini rukun Islam, ajaran Islam kita ini. Ya. Pak, tancapkan itu pemahaman yang mendasar tentang Islam itu ke keluarga kita. Kadang-kadang ditanya rukun Islam berapa jumlah, enggak tahu dia sekarang generasi. Allah. Yang kedua, singkat, i'dadul jism, persiapkan fisik. Jaga ini Pak, supaya sehat. Kita tidak letoy loyo ketika puasa, segar bugar. Ya, apa caranya Ustaz? Ini yang pertama, tenangkan pikiran. Orang yang banyak pikiran, masalah, stres, imunitas tubuh ngedrop, sakit. Maka tenang. Bagaimana caranya tenang? Dekatlah ke Allah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sekian persen, puluh persen penyakit bermula dari pikiran. Pikiran yang stres, yang tidak tenang.
Makanya Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Yang terakhir 78 wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nabi baca pagi petang, ya, tenangkan pikiran, makanan yang halal dan thayyibah, bergerak, olahraga, ya, karena dalam bergerak ada keberkahan. Al harakatu barakah. Yang ketiga, i'dadul mal, persiapkan harta kita. Harta harus dipersiapkan menyongsong Ramadan. Apa korelasi hubungan harta dengan persiapan Ramadan, Ustaz? Jawabannya sangat erat, irisan-irisannya. Agar kita bisa mendapatkan peluang ketakwaan tadi dengan titipan harta yang Allah berikan. La'allakum tattaqun. Bisa berbagi. Abdulus sadaqah sadaqah fi Ramadan. Bapak berbagi, sebaik-baik berbagi di bulan Ramadan, Pak. Pahalanya berlipat. Ya, berbagi sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Berikan berapa ini takjil di masjid kita, orang online Gojek apa semua musafir mampir, buka di sini maghrib sholat 12 jam, nahan ngorong haus lapar, makanan minuman yang Bapak sediakan yang diminum makan pertama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Zahabaz zam'a wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Glek. Minuman Bapak yang Bapak siapkan. Allahu Akbar. Betapa berkahnya itu harta kita. Dia menahan lapar minum 12 jam karena Allah. Di jalan Allah dia berpuasa. Allahu Akbar. Maka orang yang demikian kata Rasul mendapatkan pahala transparan seperti dia puasa 1 hari. Tanpa dikurangi puasa. Hanya ada di Ramadan. Tanpa dikurangi pahala dia. Kalau yang memakan makanan Bapak takjil minum 1 orang. Kalau yang mampir 20, 50, Bapak juga nyiapi 20 porsi. Apa enggak 20 kali itu dikasih? Dahsyatnya itu, Pak. Itulah puasa itu. Tidak ada di luar puasa. Memfattara shaiman. Nasnya dalilnya, siapa orang memberikan buka makanan orang yang berpuasa, walau air mineral, walau kurma 1 butir, kana lahu mislu ajrih, dia mendapatkan dari Allah pahala percis orang yang berpuasa yang makan minum tadi makanan kita. Di ujung hadis itu dah, biduni an yang min ajrihi syai'an, adil Allah, tanpa dikurangi pahala dia sedikit pun enggak, kita dapat. Ekuvalen persamaannya cie sama dengan 2. Oh, dahsyat ini matematika. Cie sama dengan 2. 1 sama dengan 2. Kita puasa sehari seperti 2 hari. Kenapa? Dapat dari orang yang kita kasih bukaan tadi. Itu kalau 1 pula yang makan. Kalau banyak, Allah. Bagaimana mungkin kita bisa itu? Kalau tak ada duit. Sebelum Ramadan boros. Semua dibeli, apa dibeli. Ganti HP tiap bulan. Walaupun suaranya didit, ganti terus, didit, kredit. Tidak begitu hidup ini. Hidup ini sederhana sekali dalam Islam. Man asbaha mu'afan fi jasadih. Siapa pagi begini kita sehat. Walahu qutu fi yaumih. Punya makanan, Pak. Sekeluarga yang dia makan sehari. Faqad hizad dunya kullah, kata Rasul. Sungguh dia telah menguasai dunia di genggaman tangan dia. Pagi sehat fisiknya, ada makanan yang dia bisa makan sekeluarga. Bukan tamak, rakus, kemudian berurusan dengan aparat. Rame-rame dihapus semua status sosialnya. Baru Allah buka sebuka-bukanya. Tamak. Nauzubillah min zalik. Walaupun tidak semua, oknum. Tapi itu menyakitkan rakyat yang mungkin pagi dia pulang. Sore baru dia pulang, cari sekian puluh ribu. Allahu Akbar. Allah buka sebuka-bukanya. Itu di Gedung Merah Putih itu banyak sekarang ngantri. Kamis kemarin saya ngisi tarhib di Gedung Merah Putih itu, Kuningan. Pengurusnya bilang cerita, Ustaz, ngantri sekarang saya yang dipanggil Ustaz. Banyak kali instansi ini. Oh, semua panggil. Cocok saya bilang.
Rakyat sudah susah-susah, menengah ke bawah susah cari makan. Cocok saya bilang, Pak. Saya kompori aja sekalian, cocok. Periksa saya bilang. Tamak, rakus. Maka puasa serunya sesungguhnya mendidik kita. Oh, inilah orang yang lapar, dahaga, dia nggak bisa mungkin makan. Oh, maka emosional, kecerdasan sosial kita tumbuh dari puasa itu. Kemudian kita berjiwa sosial tadi, berbagi, siapkan harta. Itu maknanya, Pak. Ya, siapkan harta kita. Allah ingatkan dengan puasa itu begitu. Bukan tamak. Maka sekarang berseliweran itu di medsos. Merek karung pun ada BMW, ya kan? Merek karung BMW, merek minyak apa, Bang? Minyak makan Fortuner, ya kan? Ada sandal merek Pajero, ya kan? Berseliweran itu. Bagaimana mungkin begitu pejabat publik? Ya, Sayyidul Qaum khadimuhum. Pak, kalau mau jadi pemimpin, Bapak pelayan sesungguhnya. Itu nikmatnya luar biasa itu. Pemimpin hakikatnya pelayan. Itulah yang belum ada. Ya, kecuali orang yang dirahmati Allah. Allahu Akbar. Dalam Islam itu konsepnya begitu. Kalau Anda mau jadi pemimpin, Anda harus melayani. Bukan Anda dilayani. Apalagi berbisnis Anda dengan yang Anda pimpin. Oh, kacau. Tidak boleh, Pak. Berbisnis tidak boleh. Ngambil duit tidak boleh. Sejarah pajak itu, Pak, sejak zaman Romawi, Pak, ternyata, Pak. Pajak itu, Pak, diberlakukan Imperium Romawi dan Persia, Pak. Untuk kemewahan bergelimpangan raja-rajanya waktu itu, Pak. Maka Islam begitu datang nanti membedah, ini kita akan bahas ini, Umar bin Khattab menyampaikan Islam sampai ke Ardusam, ke Palestina, kemudian masuk dibawa Sa'ad bin Abi Waqqas atau Amr bin As ke Mesir, dihilangkan pajak semua. Tak ada pajak, yang ada zakat. Dahsyat. Masyarakat Mesir waktu itu dikuasai Romawi, raja-raja. Dan disambut dengan luar biasa. Itulah dalam Islam sudah ada, APBN itu sudah ada. Ada zakat, ada sedekah, ada kharaj. Kharaj itu yang diambil dari orang-orang yang bernaung di bawah pemerintahan Islam sebagai kompensasi keamanan mereka. Ada wakaf. Oh, dahsyat, Pak. Ada kekayaan harta, sumber daya alam yang dikelola, perkebunan kurma yang hasilnya, Al-Azhar, mengapa, Pak, bisa memberikan beasiswa Al-Azhar? Mesir itu kuliah gratis, Pak. Seluruh dunia Islam, anak yang sekolah gratis. Bahkan sebagian dikasih asrama. Makan juga gratis. Kalau yang memenuhi kriteria. Secara umum kuliahnya gratis semua, Pak. Nggak ada biaya, apa? Dari wakaf produktif kebun kurma yang dikelola. Itu sumber, Pak. Kita mak sekolah mahalnya minta ampun. Allahu Akbar. Tengok, Pak. Ya, kita lanjut. Yang keempat, persiapkan ilmu kita. Ilmu kita persiapkan. Maka sedikit ya, di Malaysia itu kadang ada kalau Bapak sudah bayar zakat harta kekayaan tidak kena pajak katanya. Ada undang-undangnya, regulasi. Adil itu. Nah, perlu digodok lagi nanti MUI diskusi dengan KDJP kan. Mana orang jambak kita yang dipajak. Itu diskusi terbuka. Kita Muslim terbesar. Jangan semua dipajak, ya apa ini itu. Kacau. Nauzubillah min dzalik. Imam Ibnu Khaldun dalam buku mukaddimahnya, semakin banyak bentuk-bentuk pajak, semakin dinyatakan ciri-ciri negara itu tidak ada berkah. Benar itu kalau saya ingat. Jauh dari keberkahan. Bahkan kalau Bapak membaca hadisnya yang ngeri lagi ya. Wah, Bapak baca letar-letarnya ngeri, nggak saya sampaikan lah di sini. Nanti diskusi kita. Oh, ngeri itu. Ndredeg Bapak nggak bisa tidur sehari semalam. Ya, yang keempat, persiapkan ilmu. Puasa ibadah. Ibadah perlu ilmu. Benar? Perlu ilmu. Baca literatur.
buku-buku fikih Islam yang Bapak ada di private library, perpustakaan pribadi di rumah. Browsing internet, ikuti kajian-kajian taklim seperti ini, ya, terutama seputar puasa, supaya Pak ada pengantar kita. Oh, rukunnya apa, sunnah-sunnah ketika berpuasa, yang membatalkannya apa, yang dimakruhkan apa amalan-amalan favorit Rasulullah SAW ketika puasa Ramadan. Kita tahu, kita ikuti. Rukunnya dua, niat dan imsak. Imsak maknanya mencegah dari apa yang membatalkan. Al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi dalam fikih. Dari terbit fajar azan subuh sampai terbenam matahari azan maghrib. Itu yang disebut imsak. Bukan imsak imsak atau player-player yang di-share nanti, bukan. Itu jadwal. Itu namanya jadwal. Ya. Ini imsak, tindakan konkret, ya. Kita cegah makan minum sengaja, muntah dengan sengaja disogrok tenggorokan. Pak, Bu, yang punya cucu, anak, menantu, baru nikah, atau bapak ibu berhubungan badan di siang Ramadan, batal. Udah batal, kena penalti. Kena penalti. Penaltinya apa? Bayarkan, merdekakan budak. Tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Tidak mampu, kasih makan orang miskin 60 orang. Itu kalau sampai bapak berhubungan badan di siang Ramadan. Siang Ramadan ini Pak, bukan jam 12, jam 11, jam 1, jam 2. Ustaz Irwan bilang kajian subuh Sabtu terakhir Sya'ban siang Ramadan. Dipikirnya siang Ramadan, jam 11 ini. Berarti kalau habis subuh, habis sholat duha masih pagi, boleh. Ini nggak ngaji orang ini. Halo. Tidak ngaji ini. Atau habis sholat asar, sore. Berarti boleh. Karena Ustaz Irwan tadi bilang siang Ramadan. Makna siang Ramadan, azan subuh sampai sebelum azan maghrib. Itu siang. Pak, saya catat. Hati-hati makna siang Ramadan. Siang Ramadan artinya begitu azan subuh sampai belum datang azan maghrib. Itu namanya siang Ramadan. Bukan siang Ramadan. Siang Ramadan. Berarti habis sholat subuh gini duha enggak apa-apa. Mak enggak ngaji kawan ini. Ya, enggak ngaji ini dia. Maknanya azan subuh sampai sebelum azan maghrib. Kalau bapak terjadi itu, bapak rusak puasa suami istri, kena tadi, bayar tadi. Budak tidak ada, berarti membayar puasa 2 bulan berturut-turut. Rong sasi nuli-nuli, dicoba dulu. Tidak mampu, baru memberikan 60 orang fakir miskin makan. Ya, sesuai dengan hadis Bukhari Muslim, pada saat orang Badui datang melapor kepada Rasulullah SAW. Itu mungkin bagian pertama kajian kita. Bagian yang kedua, bagian terakhir, prestasi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada 2 di sini secara garis besar. Dalam bidang luar negeri dan dalam bidang dalam negeri. Umar bin Khattab menjabat kekhalifahan lumayan cukup lama, Pak. 10 tahun 5 bulan. Ya. 10 tahun ya 6 bulan, mohon maaf. Sepeninggal wafatnya Abu Bakar digantikan oleh Amirul Mukminin Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau perkuat pertahanan kaum muslimin, ya. Semua prestasi-prestasi beliau terfailkan dengan baik. Terfailkan, tercatat dengan baik. Yang pertama, dalam bidang luar negeri, beliau teruskan program daripada Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, memperluas cakupan dakwah Islam. Ya. Di mana pada waktu pemerintahan Umar ini, beliau lebarkan sayap dakwah Islam, membelah negeri-negeri yang dikuasai superpower imperium Persia. Ya, negara-negara yang berada di bawah cengkrama kekuasaan Persia oleh Khalifah Umar bin Khattab
ya, disinari dengan izin Allah dakwah Islam. Dan juga bukan hanya negara-negara negeri yang berada di bawah kekuasaan Imperium Persia yang sudah saya sindir tadi, negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan superpower Romawi. Jadi Bapak harus bayangkan pada waktu itu Jazirah Arab dan juga negeri Syam dan Mesir itu ada dua superpower negara dan semuanya nanti luluh lantah. Gulibatir Rum, Romawi akan dikalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'dihim sayagulibun. Quran udah merekam itu. Fi bid'i sinin. Hanya nggak sampai puluhan tahun. Bid'ah hitungan 3 sampai 9 bid'ah. Bukan bid'ah, bid'ah. Kalau bid'ah pakai dal, ini pakai dhad, bid'ah. Fi bid'i sinin. Dalam surat Ar-Rum. Ya. Umar bin Khattab mampu di bawah kepemimpinan beliau memperluas dakwah Islam di negeri-negeri yang dicengkrama oleh kekuasaan Romawi, yaitu Palestina, Yordan, Lebanon, Syria, itu Syam. 4 negara Pak Syam itu. Mana Pak? Syam, Palestina, Yordan, Lebanon, Syria. Itu Syam. Ya, Syam. Negeri Syam. Ya. Kana al-qaid al-am lil muslimin fi jabhati Faris Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas sahabat mulia yang dijamin masuk surga 10 diantaranya, ditugaskan oleh Umar bin Khattab sebagai panglima lapangan menghadapi kekuatan pasukan Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas. Az-Zuhri Al-Quraisy, dari bangsa Quraisy. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, pasukan beliau bisa mengalahkan kekuatan pasukan Persia dalam perang pertempuran yang disebut dalam sejarah Ma'rakatul Qadisiyah. Apa Pak? Perang Al-Qadisiyah. Ada di YouTube, buka nanti Pak. Anunya, visualnya. Bapak buka di YouTube, ada wifi kan, murah. Pertempuran Al-Qadisiyah. Panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas versus pasukan Persia. Ya. Di mana terbunuhlah pimpinan panglima tertinggi dari Persia yang bernama Rustum. Siapa Pak? Rustum. Punya anak, cucu tidak usah dinamakan Rustum. Ini nama-nama dia. Ya. Dan terbunuh dari pasukan musuh asyarut alaf, puluhan ribu tentara. Di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas juga lah sempurna Fathul Madain, pembukaan penaklukan nama satu tempat namanya Madain, sekarang berada di sungai Nahri Dajlah, sungai Dajlah, yang pada waktu itu menjadi ibu kota kapital negara superpower Persia. Wazalika, hal itu terjadi pada bulan Safar, tahun ke-16 Hijriah. 16 tahun sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan tertinggi dari negeri atau negara superpower Persia yang bernama Yazdajrok, namanya susah. Yazdajrok, ini bahasa Persia, tidak mau menerima kekalahan telak atas terbunuh panglima di lapangan, panglima dia yang bernama siapa tadi? Rustum. Panglima Islam Sa'ad. Terjadi perang Al-Qadisiyah. Rustum terbunuh, puluhan ribu pasukannya juga terbunuh. Pimpinan tertinggi Persia namanya Yazdajrok tidak mau menerima kekalahan itu.
mulai dia mempersiapkan pasukan yang banyak, yang kuat. 5 tahun kemudian, kalau tadi kekalahan pasukan dia tahun ke-16, berarti tahun ke-21 Hijriah, 5 tahun ke depan, atau tahun 641 Masehi, terjadilah pertempuran besar sekali antara pasukan Persia dan kaum muslimin. Itu yang disebut sekarang pertempuran Nahawanda. Nahawanda sekarang terletak di Iran. Halian taqau fi Iran. Ya. Wa qad intasara al-muslimun. Alhamdulillah kaum muslimin juga pada tahun ke-21 Hijriah itu juga Allah berikan kekuatan dan memenangkan pertempuran dengan intisaran muazzaran, kemenangan yang luar biasa di bawah pimpinan tertinggi lapangan namanya Nu'man bin Mukrin. Kalau Al-Qadisiyah Sa'ad bin Abi Waqqas versus pasukannya Rustum. Rustum terbunuh, puluhan ribu tentara mati. Panglima tertinggi Raja Persia namanya Yazrod mempersiapkan setelah kekalahan mereka di perang Al-Qadisiyah tadi. 5 tahun kemudian terjadi pertempuran besar antara kaum muslimin melawan pasukan Yazrod Persia di bawah kepemimpinan lapangan namanya Nu'man bin Mukrin. Nahawanda bisa dikalahkan takluk telak. Wa huwa fathul futuh. Titik terakhir kemenangan kaum muslimin. Kemenangan yang besar. Faqad tarattaba alaihi tafwidu daulatil Furs. Jatuhnya Nahawanda menjadi titik nadir terakhir daripada kekuatan superpower Persia di Jazirah Arab. Ya, diserahkan ke pangkuan kaum muslimin. Walam taqo' ba'dahu ma'arik dzatu sya'nin kabirin. Setelah itu tidak ada lagi pertempuran, pertarungan, perlawanan yang signifikan daripada orang-orang Persia melawan kaum muslimin. Takluk Pak, sudah tunduk. Maka Bapak harus tahu sejarah peradaban. Tengok ini. Kebudayaan api Majusi diganti total oleh Khalifah Umar dengan kebudayaan tauhid, mengenal Allah. Makanya mereka masih kadang-kadang yang tidak objektif kedendam kesumat dalam hatinya. Nenek-nenek, mbah-mbah, opung-opung saya dulu, engkong-engkong saya, Umar lah yang. Nah, makanya mereka ada hasud. Kalau yang sudah aliran itu, tidak akan dia mengucapkan salam kepada Umar di Madinah. Dendam kesumat dia, Pak. Bapak harus tahu itu, benang merah itu harus tahu. Mengapa sedemikian bencinya dia? Umar lah ya dengan izin Allah yang mengganti peradaban api dengan peradaban tauhid itu. 2 pertempuran tadi, apa Pak? Al-Qadisiyah dan An-Nahawanda. Puluhan ribu tentara Persia gugur, terbunuh. Bahkan panglima lapangannya Rustum terbunuh juga. Yang kedua Pak, Umar bin Khattab juga membawa perluasan dakwah Islam ke negeri-negeri Daulatir Rum yang dikuasai Romawi. Ya. Baraza adadun minal qadatil muslimina qadu al-intisarat ar-ra'iyah. Fatahal muslimuna tahta qiyadah Abi Ubaidah bin al-Jarrah. Udah saya singgung, Syam 4 negara sekarang. Abu Ubaidah bin Jarrah ditugaskan Umar bin Khattab untuk membuka negeri Suriah, Damaskus, Hims. Yang nanti setelah kekhalifahan Khalifatul Rasyidin, Pak, pemerintahan Islam berpusat di mana? Dinasti Amawiyah dibawa ke mana? Ke Damaskus. Yang beberapa tahun lalu hancur semua masjid-masjid peninggalannya. Kenapa? Pertempuran. Orang-orang Syiah banyak kali di sana menguasai. Kalau sudah itu dia berkuasa satu negara, rusak semua Pak. Maka hati-hati Bapak.
Ya, rusak semua. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas? Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk 1 dari 10 yang dijamin masuk surga. Dia sebagai pimpinan untuk membuka negeri namanya Damaskus, Hims, Wahamah, Wahalaf. Berapa kota ini? Damaskus, Hims, Hamah, Halaf. Ya, ini semua ada di Suriah sekarang. Setelah itu pembukaan Pak Palestina. Jadi zaman Umar bin Khattab ini dahsyat. Palestina waktu itu dikuasai Romawi. Di bawah kepemimpinan Pak Amrul bin As. Siapa? Amrul bin As. Kalau tadi Suriah yang membuka siapa tadi? Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini panglima yang dahsyat. Pegang tali kekang kuda. Bisa mana? Canggih. Tali kekang kuda, bawa pedang. Tak, 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 tak. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Ketangkasannya dahsyat ini sahabat ini. Di bawah dia, Suriah takluk setelah dikuasai Romawi, masuk ke pangkuan Islam. Palestina juga di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab bisa kembali ke pangkuan kaum muslimin. Amr bin As sebagai panglima lapangan dan Yazid bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan. Mana Pak Abu Sufyan? Ke Bandung. Oh, Pak Abu Sufyan di belakang persiapan Tarhib Ramadan. Kemudian Pak Al-Quds menjadi ibu kota sentral keagamaan waktu itu. Iya kan? Al-Quds. Palestina itu ada 3 agama samawi. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Makanya kalau Bapak tur ke sana, ke Palestina, bukan hanya umat Rasulullah, bukan kita hanya orang Muslim. Non-Muslim pun banyak ke sana, Pak. 2019 saya ke sana, banyak juga. Yang satu pesawat. Cuma beda seragam kita. Beda syiar juga. Benderanya pun beda, saya tengok. Terlidernya itu. Oh, mereka mau ke sana juga, nampak tilas. Ya. Satu ibu kota keagamaan namanya Ilya yang menjadi sentral ibu kota keagamaan, ya, Al-Quds sekarang namanya. Di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, di bawah Amr bin As dan Yazid bin Abi Sufyan bisa direbut ke pangkuan kaum muslimin. Allah. Setelah jatuh Al-Quds, tengok Pak. Apakah kemudian membabi buta? Halo, Bapak Ibu yang online, kaum muslimin, yang masyarakat sebelumnya memeluk agama tertentu itu, apakah diperlakukan zalim? Tengok, Umar bin Khattab nulis surat dari Madinah untuk panglima siapa tadi? Amr bin As dan Yazid bin Abi Sufyan, untuk diketahui oleh prajurit mereka berdua ini. Ditulis Umar bin Khattab surat, ya. Yang surat ini kitaban namudazan, menjadi satu contoh proyek surat SOP lima yajibu an takuna alaihi al-alaqat baina daulah al-islamiyah al-fatihah. Apa-apa yang menjadi dasar kewajiban negeri-negeri yang baru saja dibebaskan, ya, dengan wal manatik al-maftuha baina fiyya min atba'i diyanat, yang dimana di situ beragam latar belakang manusia memeluk keyakinan dan agama. Seperti di sini sebutkan kan Nasraniyah wal Yahudiyah. Ada Nasrani dan Yahudiyah. Ditulis oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kewajibannya, hak-hak mereka. Allahu Akbar. Bukan seperti Pak, kita kemudian di Andalusia 4,5 abad sampai 5, habis itu kita dihabisi. Bukan. Tak pernah ada pertumpahan darah, Pak. Itulah Islam. Absus salam tadi. Mana namanya itu ada sejarah. Nanti bulan April, Pak Meril, April Move. Itu April Move, bulan kebohongan itu. Kaum muslimin yang berada di Andalusia, Spanyol, disuruh pulang. Kalau tidak mau dia kembali, murtad umpamanya, disiapkan kapal di pelabuhan di Semenanjung supaya pulang dia ke Maroko. Udah masuk kapal semua, apa yang terjadi, Pak? Dibakar. Yang tinggal dipaksa untuk murtad. Dalam Islam tidak boleh begitu. Darah dilindungi.
Itu namanya April Mop. Makanya usah ikut-ikutan April Mop. Apalagi bapak nengok konser April Mop, naik konser, mak kepijak-pijak mati pula anak bapak. Habis. Kemarin ada konser juga katanya ya, baru tahu saya dari grup. Oh, tiket 4 juta ludes juga ah. Hebat Indonesia ini. 1,5 konser pula, musim terbesar itu. Apa itu? Korea itu. ABG lah. Makanya berat mendidik anak itu. Nanti infak 50.000. Beli tiket joget 4 juta. Infak 20.000. Ah, bagaimana lah begini. Infak 20.000. Beli tiket 1,5 untuk joget-joget tok. Nauzubillah min zalik. Berat. Bahasa kami orang Medan borat. Bukan berat, borat benar ya. Kecuali yang Allah rahmati. Hati-hati Pak, anak-anak kita Pak. Didekatkanlah ke Allah. Ke masjid. Ya, sayang itu Pak. Duit sia-sia. 4 juta maaf. 4 juta tuh beli tiket satu konser itu. Pop itu apa? Pop Korea entah apa itu. Tak tahu kita. Bifati Palestina, dengan Palestina terbuka atau jatuh ke pangkuan kaum muslimin, menjadi Pak jalan untuk terbukanya Mesir. Jadi Mesir itu Pak jatuh ke pangkuan Islam pada zaman Khalifah Umar. Setelah Palestina jatuh takluk. Pak, dari mana Pak? Dari Rafah. Maka Rafah dengan Mesir, Palestina dengan perbatasan Palestina, Mesir itu Rafah jalurnya. Itu dekat. Yang ketika rejim berkuasa Mesir selalu ditutup itu Rafah. Supaya logistik tidak bisa masuk ke Palestina. Benar? Untuk kita Pak, orang-orang Indonesia, kaum muslimin yang nyumbang ke sana, jalur yang terbaik itu melalui Rafah ke Palestina, ke Gaza itu. Rejim yang berkuasa sana menutup itu Pak. Hanya waktu almarhum presidennya Mursilah, Al-Hafiz Dr. Mursi dibuka selebar-lebarnya. Oh, saya waktu itu masih pas umroh, saya dengar pidato dia di Al-Jazirah Live. Ya, di Mekah waktu itu. Oh, dahsyat presiden ini. Kita akan bebaskan Palestina, kita akan bantu semampu kita, buka perbatasan selebar. Makanya mereka gak senang. Wah, ini tantangan ini buat kekuasaan orang-orang Zionis. Akhirnya digulingkan dia. Ya, belum lama perjalanan kekuasaan beliau. Itulah Pak. Kadang-kadang masukan buat kita ini kaum muslimin ini, kita nggak bersatu kita. Nggak tahu mana teman, mana musuh. Sama muslim sikat-sikut, tendang-tendangan. Musuh sudah tahu, tapi pura-pura nggak tahu kita. Itulah kelemahan kita ini. Ya. Beda dikit apa? Kita nggak ada lapang dada. Pak, jadi Palestina jatuh ke pangkuan kaum muslimin menjadi gerbang jalan untuk pembebasan selanjutnya negeri Mesir. Dari perbatasan apanya? Rafah namanya. Rafah. Ke Kairo, kemudian nanti ke Iskandaria Pak. Semua jazirah negeri Mesir takluk. Wa kana tahta hukm Rum. Mesir waktu itu dikuasai oleh Romawi. Waqad asyara Amr bin As alal Khalifah Umar bi fathiha. Amr bin As pernah mengusulkan agar dilanjutkan setelah Palestina jatuh ke pangkuan muslimin untuk menyebarkan Islam ke Mesir. Wa ba'da taruddud wafaqal khalifah, setelah musyawarah Umar bin Khattab menyetujui usulan daripada Amr bin As. Maka masjid di Mesir ada Masjid Amr bin As. Saya sudah ke sana. Masjid Khalifah Amr bin As ada di Kairo. Allah, sholat kita sana. Ya, disetujui ya untuk membuka perluasan daerah cakupan dakwah di Mesir. Wa najaha fi fath Hisni Babilon. Amr bin As mampu merobohkan benteng yang kokoh namanya benteng Babilon ya. Summa zahafa 'ala al-Iskandariyah, setelah itu masuk kota menerobos laut berbatasan dengan Italia, Eropa, namanya daerah Alexandria atau Iskandaria. Saya pun sudah ke sana. Cantiknya minta ampun Pak. Tertata rapi. Ada perpustakaan Pak Meril terbesar, number 2 in the world. Perpustakaan terbesar di dunia itu ada di Iskandaria. Semua literasi, buku-buku peninggalan dinasti Umayyah, Abbasiyah ada di sana. Gedungnya kayak gedung pagoda gitu.
Kalau Bapak di Jalan Imam Bonjol, ada gedung Bank Mandiri, yang dulu Bank Eksim mungkin, percis di Imam Bonjol, samping HI itu, pagoda. Gedung perpustakanya itu. Jutaan buku, Pak, di situ. Manuskrip. Perpustakaan terbesar, nomor 2. Nomor 1-nya mungkin di London atau di mana, atau di Belanda. Di Iskandaria. Wow, cantiknya Pak kotanya Pak. Tertata, baik. Wow, pinggir pantai Pak, rapi, bersih. Begitu dari Kairo kita ke Iskandaria sekitar 2 jam. Waduh, yang tadi di Kairo tengok agak jorok sampah apa di sana, mak bersihnya mak, tertata rapi, berbudaya orangnya. Allahu Akbar. Iskandaria. Bahasa kerennya Alexandria. Itu tempat syutingnya film dulu, ayat-ayat cinta itu. Anak-anak Pak, itu syutingnya di situ. Rapi kali Pak. Saya punya dosen waktu kuliah di Libya, dosen saya ada dari Alexandria. Umroh Desember tanggal 2 lalu saya ketemu di Madinah dengan beliau. Beliau sudah pensiun, dah balik ke Mesir, kebetulan lagi umroh di Madinah. Hotelnya nggak terlalu jauh, Masya Allah, Allah pertemukan. Guru saya 4 tahun ngajar saya. Allahu Akbar. Alexandria. Orangnya putih-putih, tinggi-tinggi kayak bule Pak. Kalau Alexandria itu Pak. Mesir yang putih Pak. Gantung-gantung putih-putih. Ada universitas juga, Alexandria University di sana. Allah. Sekitar 2 jam dari Kairo. Kayak sini kemana 2 jam? Ke Bandung lah. Tapi jalan tol mulus. Ya. Terbukalah Iskandaria, benteng Babylonion, masuk ke Iskandaria, ya, yang dimana Iskandaria pada waktu Imperium Romawi Pak menjadi ibu kota Mesir. Jadi ibu kota Mesir pada masa imperialis Romawi adalah Iskandaria, Alexandria. Hatta sakotot, sehingga Alexandria jatuh kepada kepangkuan kaum muslimin dan menjadi bagian daripada pemerintahan Islam waktu itu. Wahakaza, demikianlah. Fi hawali asrati a'wam, sekitar 10 tahun setengah. Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, Persia, Irak, Mesir, Syam menjadi bagian daripada pemerintahan Islam. Dari sebelah timur batasannya Pak, Pakistan. Pusat pemerintahannya ada di Madinah. Dari perluasannya itu Pak, kalau dibuat peta, bagian ujung timurnya Pakistan, ya, dan bagian baratnya Libya. Afrika mana Pak Libya? Afrika Utara. Ketika Umar menjabat, semakin luas daerah perluasan dakwah Islam. Ujung timurnya sudah sampai Pakistan, bagian perbatasan baratnya sudah sampai Libya, ya. Bapak Ibu jamaah, yang kedua, prestasi beliau dalam aspek dalam negeri. Tadi luar negeri ya. 10 tahun setengah Pak. Luar negeri sudah saya terangkan tadi. Persia takluk, negeri-negeri yang di bawah Persia juga takluk. Syam, negeri-negeri yang di bawah, mohon maaf, Romawi juga takluk, Mesir juga takluk, Palestina Al-Quds juga takluk. Dalam bidang dalam negeri, secara singkat Bapak, Bu jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, fakasirun min ususid an-nuzum al-islamiyah ukhidat syakluha al-amali fi ahdi hadihil khalifah. Ya, secara manajemen, ilmu kemanajemenan, menatur tata kelola negara atau tata negara, juga difailkan, dibukukan rapi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Mislun nizamil wulad, bagaimana kewajiban seorang kepala negara. Wallah, wartibatu kulli walin bi iqlim, bagaimana hubungan pemimpin satu daerah, gubernur, dengan rakyat yang dipimpinnya. Wa muhasabatu hazal wali, audit pemimpin ini, diaudit, dipantau. Mungkin sekarang inspektorat, ya. Wa nuzumud dawamin kadiwanil jundud al-jundi, diatur
ilmu tentang kemiliteran. Allah. Wa diwanul khuzrat, ilmu tentang khuzrat, perpajakan. Perpajakan khuzrat ini Pak, bagi hasil dari tanah-tanah yang dikelola tanah negara, khuzrat, atau orang-orang yang membayar kompensasi yang berada damai, dilindungi darah, nyawa, hartanya di bawah pemerintahan Islam, nama khuzrat. Kama anna nizamul qada, sebagaimana juga ilmu tentang al-qada, peradilan, wudi'at ususuhu, semua difailkan, dibukukan dengan rapi dasar-dasar prinsip ilmu peradilan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ilmu tata kelola negara, pejabat, pemasukan negara, khuzraj, ilmu peradilan, semua ada dibukukan rapi di zaman Umar bin Khattab. Wa fi adihi buniyat madinatul Basra wal Kufah fil Iraq. Dan pada zaman Umar bin Khattab lah Pak, yang sekarang hancur lebur. Di Irak dibangun satu kota, Basrah dan Kufah. Allahu Akbar, sekarang udah hancur. Wa kadzalika Madinatul Fustat di Mesir, sebagaimana juga dibangun satu kota, Siti Fustat di Mesir. Wa huwa awwalu man wada'a at-tari al-hijri, sebagaimana Umar juga yang meletakkan pertanggalan, sistem penanggalan hijriah. Allah. Faja'ala hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah bidayatut tarikh al-Islami. Beliau kemudian melakukan ijtihad, meletakkan titik awal mula penanggalan Islam adalah dimulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Jadi dimulai dari penanggalan hijriah itu bukan dari wafat Nabi, bukan dari Isra Mi'raj, Nabi dapat wahyu di Gua Hira, tetapi penanggalan Islam titik awalnya diletakkan berdasarkan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Umar bin Khattab secara singkat, bainama kana al-Khalifah Umar bin Khattab, Pak, dahsyat Umar ini, Pak. Pak, tak ada setan kepala hitam yang berani dengan dia. Radhiyallahu an. Setan halus pun tak berani, apalagi setan kasar. Beliau Pak wafat saking pemberaninya ketika sholat Pak ditusuk. Berarti kalau orang sholat ditusuk menghadap berlawanan arah kan Pak. Berarti yang nusuk dari mana dah? Dari belakang. Nggak nampak kan? Kayak saya gini, ditusuk. Saking nggak ada yang berani dengan dia. Bainama kana yusallil Khalifah Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab sholat bin nasi, mengimami para sahabat salat subuh di Masjid Nabawi, fi ahadil ayyamil akhirah, di hari-hari terakhir bulan Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Tu'ina sittu ta'anat. Umar ditusuk 6 kali tusukan, Pak. Kita 1 kali tusukan mungkin gelepar, Bang. Beliau 6, berarti kuat Umar ini. 6 kali tusukan baru jatuh beliau waktu mengimami salat subuh. Dahsyat. Pak, siapa yang nusuk, Pak? Ala asariha syahidan radiyan mardian. Beliau syahid, tertusuk 6 kali tusukan baru jatuh. Kita mungkin setengah saja sudah, masih setengah, belum ke dalam, udah gelepar gitu. Beliau 6 kali, Pak. Siapa, Pak? Waqad ta'anahu Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Majusi. Namanya Abu Lu'lu' yang menusuk beliau. Siapa, Pak? Abu Lu'lu'. Laknatullah alaih. Jangan dinamakan anak Abu Lu'lu'. Wa huwa gulamun farisiyun. Dia seorang budak Persi dari majikannya bernama Fairuz. Punya anak, cucu nama nggak usah dinamakan ini Fairuz. Fairuz inilah yang menyuruh pelayannya Abu Lu'lu' untuk nusuk siapa? Umar ketika sholat subuh. Berapa kali, Pak? 6 kali baru jatuh beliau. Berarti kuat Umar ini. Wa kana umru radhiyallahu anhu, pada waktu itu umur Khalifah Umar 63 sanah. 63 tahun, Pak, beliau wafat syahid. Ditusuk lagi sholat subuh menjadi imam. Wasababul mubashir liqatli Umar radhiyallahu anhu ma huwa zu'ima min adam istijal mazlamati rafi'il.
Wal arja anna qatlahu kana tajilan lil mu'amara majusi diddal. Ada dendam kesumat orang-orang Majusi ketika tadi Umar bisa meluluhlantahkan semua daerah-daerah yang di bawah Persia, ya, masuk kepada daerah-daerah dakwah Islam. Digantilah bahasa saya, peradaban api dengan peradaban iman. Dendam kesumat itulah. Kemudian Fairuz mengutus budaknya, pelayannya yang bernama siapa tadi? Abu Lu'lu'. Benci kali kita bilang. Dialah yang menusuk 6 kali tusukan Umar dari belakang. Berarti kalau di luar sholat, biasa tidak ada yang berani dengan Umar. Dahsyat Umar ini. Dahsyat radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa nanti bersama para sahabat, ya, kita dipertemukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian bonus lah ini kan. Sabtu terakhir ini Sya'ban. Nanti kita bertemu di Sabtu bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertemuan selanjutnya Pak Agung adalah khalifah sahabat ketiga yang dijamin masuk surga, Khalifatul Rasyidin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Dzunnurain, yang punya dua cahaya karena dijodohkan dengan dua putri Rasulullah SAW. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu yang offline ataupun online. Sampai bertemu kemudian. Semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.